Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Presiden Prabowo memutuskan sebuah keputusan yang sangat berani di mana Pak Prabowo akan memburu para penggemblang pajak, baik itu para pengusaha, anggota DPR ataupun para pejabat tinggi. Informasi ini teman-teman kita dapat dari kompas.com di artikel yang berjudul Prabowo mau paksa penggemblang pajak setor 300 triliun ke negara. Sebenarnya teman-teman, Indonesia itu adalah salah satu negara yang memang sangat kaya. Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik kelautannya, baik mineralnya, perkebunan, dan masih banyak lagi. Tapi memang rupanya setoran kepada negara tidak bisa maksimal dikarenakan permainan para pejabat-pejabat kita yang memang sering menggelapkan pajak. Bahkan dihitung-hitung teman-teman oleh Pak Prabowo dan juga rekan-rekan ini di kabinet, para penggemblang pajak di sektor perkebunan sawit ini bisa menyetor hingga 300 triliun jika seluruh perusahaan-perusahaan sawit ini kompak sadar diri untuk membayar pajak kepada negara. Dalam press release-nya teman-teman di Kompas ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Harim S. Jojo Hadikusumo yang juga adik Presiden Prabowo mengatakan bahwa negara mendapatkan potensi besar pemasukan hingga 300 triliun dari para pengusaha sawit yang menggemplang pajak atau tidak mau membayar pajak. Menurut dia, dalam waktu dekat para pengusaha pengembang pajak tersebut akan menyetor 189 triliun untuk tahap pertama. Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar itu 189 triliun dalam waktu yang singkat. Tapi tahun ini atau tahun depan bisa ditambah 120 triliun lagi sehingga totalnya 300 triliun itu masuk ke kas negara, ujar Hashim di Jakarta pada dikutip Antara pada Kamis 24 Oktober 2024. Hashim juga menyampaikan para pengusaha yang melanggar pajak tersebut tidak memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan tidak memiliki rekening di Indonesia. Terdapat setidaknya 25 pengusaha yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak mempunyai rekening bank yang berada di tanah air. Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan gak ada di Kadin. Ada lebih 300 orang yang nakal, ujarnya. Teman-teman, ini cukup mengejutkan juga. Ternyata dari puluhan pengusaha ini, 15 pengusaha itu tidak mempunyai rekening di tanah air. Jadi saya rasa ini memang ada investor dari luar negeri yang sengaja untuk menghindari pajak tidak membuat rekening Indonesia. Sehingga setoran-setorannya itu langsung ditransfer ke rekening di negaranya masing-masing. Dan tentu ini sangat melanggar aturan. Dan negara pun juga sangat dirugikan. Kita bisa bayangkan para penggemplang pajak ini tidak mau bayar pajak hingga total akumulasinya itu 300 triliun. Ini bukan angka yang kecil. Dan kalau misalnya diserap oleh masyarakat, diberikan untuk masyarakat atau dibuat ke lapangan kerja, tentu ini akan sangat mendorong perekonomian Indonesia. Dan untuk melengkapi video kita hari ini, untuk melengkapi informasi kita juga telah mendapatkan informasi langsung dari Pak Hashim yang juga ini adik Pak Presiden Prabowo terkait hal ini. Kita bakal langsung dengar pernyataan selengkapnya teman-teman. Ada sumber dana yang luar biasa. Mungkin ada saya sudah sebut. Kemarin saya dengar sendiri. Sudah ada Jaksa Agung sudah siap. Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin ya. Ada 300 lebih pengusaha nakal. Beberapa tidak punya NPWP, 25 tidak punya NPWP, bapak-bapak, ibu-ibu. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia, coba. Ya, tidak punya NPWP, tidak punya rekening bank di Indonesia, coba. Nah ini sudah indikasi laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar 189 triliun dalam waktu singkat dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa tambah 120 triliun lagi sehingga 300 triliun itu masuk ke kas negara untuk laksana. Itu dari pemilik kebun nakal ilegal. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar ini penuturan dari Pak Hashim terkait permasalahan para penggemblang pajak di sektor industri sawit
yang dihitung-hitung angkanya itu bisa sampai 300 triliun. Kita tentu berharap Pak Prabowo bisa mengambil tindakan tegas agar menutup kebocoran ini, karena sekali lagi Pak Prabowo memang mempunyai ambisi yang sangat besar untuk memimpin Indonesia, dan saya boleh sebut program-program Pak Prabowo ini sangat ambisius. Contohnya saja ini program makan bergizi gratis. Ini adalah salah satu program paling mahal yang dicanangkan selama sepanjang Indonesia berdiri, karena membutuhkan kurang lebih sampai 200 triliun lebih per tahun, dan ini bukan program insidental tapi program yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung teman-teman, dari program makan bergizi gratis ini saja Pak Prabowo harus menyiapkan hingga 1.000 triliun untuk 5 tahun, dan ini tentu bukan anggaran yang kecil, karena pembangunan IKN saja hanya memerlukan kurang lebih 450 triliun, itu pun anggarannya belum ada, belum cukup. Jadi ya Pak Prabowo memang harus memutar otak, mencari sumber pendapatan, sumber dana yang memang belum maksimal. Kalau misalnya sudah maksimal ya terus ditingkatkan. Tapi ini memang belum maksimal teman-teman. Karena ini para pengusaha-pengusaha sawitnya itu memang nakal, tidak mau bayar pajak sehingga negara tidak memiliki pemasukan yang optimal. Dan informasi sebelumnya ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan penjelasan kepada pemerintah baru mengenai persoalan industri kelapa sawit, hingga duduk persoalan tudingan pengusaha kelapa sawit yang belum membayar pajak. Ketua GAPKI Edi Martono mengatakan pihaknya berharap segera menghadap Presiden Prabowo untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya hingga muncul isu tersebut. Bukan hanya persoalan ini saja, kami ini juga siap menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto secara keseluruhan tantangan yang dihadapi industri sawit baik di dalam maupun di luar negeri, katanya. Edi mengatakan bahwa GAPKI selalu mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah, termasuk tudingan adanya pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara hingga 300 triliun. Karena itu GAPKI berharap segera bisa menghadap Prabowo untuk menjelaskan berbagai potensi strategis tantangan, termasuk tudingan-tudingan kebocoran keuangan di industri kelapa sawit tersebut. Menurutnya Edi, isu kebocoran ini sebenarnya merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Lalu terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah akhirnya membentuk tim satuan tugas untuk mempercepat penanganan tata kelola industri kelapa sawit, khususnya yang berada di kawasan hutan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110A disebutkan perusahaan yang terlanjur beroperasi di kawasan hutan tapi memiliki perizinan berusaha maka dapat terus berkegiatan asal melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu 3 tahun. Ada pula pasal 110B berisi ketentuan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha tetap dapat berlanjut kegiatannya asal membayar denda administratif. Teman-teman, itu informasinya. Jadi ya memang masih simpang siur siapa yang salah siapa yang benar. Ini GAPKI juga bakal segera menghadap kepada Pak Prabowo. Tapi yang jelas buat 15 para pengusaha yang gak punya rekening di dalam negeri ini memang harus diusut ya. Siapa orangnya, apa kenegaraannya, dan kalau misalnya memang masih nakal ya mending langsung saja di-cut. Tapi ya saya doakan solusi terbaik bagi para pengusaha dan juga pemerintah. Mudah-mudahan ya dapat solusi yang terbaik deh untuk permasalahan ini. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.